Jadi setiap orang bebas untuk milih. Silahkan. Kalau kamu baik, itu pilihanmu sendiri. Kalau kamu jelek, pilihanmu sendiri. Jangan mengkambing hitamkan Tuhan. Jadi dunia ini hakikatnya baik. Maka jangan lari dari dunia. Jangan menghindar dari dunia. Jangan anti dunia. Dunia ini diciptakan oleh Allah. Kalau kamu benci dunia, berarti benci yang menciptakan dunia. Ajaran-ajarannya Zoroaster, yang pertama adalah kebebasan manusia untuk memilih. Bebas mikir, bebas milih. Jangan salah, ini maju sekian ribu abad. Hari ini masih banyak orang yang tidak percaya dengan kebebasan manusia. Tapi jauh sebelumnya Zoroaster sudah bilang bahwa hidup ini ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang, dan manusia silahkan milih. Ada kebebasan. Oke, jadi setiap orang bebas untuk milih. Silahkan. Kalau kamu baik, itu pilihanmu sendiri. Kalau kamu jelek, pilihanmu sendiri. Jangan mengkambing hitamkan Tuhan. Kan kita sering Tuhan jadi kambing hitam. Opo-opo, ya sudah takdirnya gini Pak, sudah nasnya kayak gini Pak. Itu mengkambing hitamkan Tuhan. Bahkan katanya orang Zoroaster, enggak, kita itu bebas kok. Kenapa kok nilaimu jelek? Ya karena kamu males. Kan simple. Kamu kan gak bisa. Loh, males saya itu kan sudah takdirnya Allah Pak. Nggak iso ngono. Kalau ada Umar bin Khattab, kamu bisa dipukuli itu. Ya kan? Karena ada maling yang kecekel terus dia, loh kok saya ditangkap ini gimana? Saya maling ini kan sudah takdirnya Allah. Terus Umar bin Khattab bilang, ya saya mukuli kamu juga takdirnya Allah. Jadi kamu bonyok semua juga takdirnya Allah. Oke, jadi gayanya orang Majusi, orang Zoroaster nanti menginspirasi beberapa kalangan di dunia Islam belakangan melahirkan kelompok namanya Qadariyah. Makanya ada hadis yang bagi beberapa kalangan hadis do'if. Ya, meskipun itu do'if kan berarti dibikin oleh ulama tertentu pada zamannya yang bilang Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Orang Qadariyah itu majusinya umat Islam. Maksudnya apa sih? Karena orang Qadariyah memfatwakan kebebasan manusia. Dan ajarannya Zoroaster itu manusia itu bebas. Mirip. Sehingga ada ulama yang bilang dan menisbatkan fatwanya itu ke Nabi. Padahal Qadariyah itu munculnya jauh setelah Nabi meninggal. Jadi secara matan kalau Nabi bilang Al-Qadariyah itu majusuatil ummah, itu dipertanyakan. Tapi itu menunjukkan bahwa memang ada kemiripan antara Qadariyah sama Majusi. Terus implikasinya apa? Berarti baik buruknya manusia, sukses tidaknya manusia, itu kuncinya ada di manusia itu sendiri. Dan besok akan ada hari pembalasan. Kalau manusia milih yang baik, ya besok sukses menyeberang Sirotol Mustaqim, versinya orang Zoroaster. Kalau tidak sukses, ya kamu akan jatuh ke neraka, versinya mereka. Itu pesan yang kedua. Pesannya Zoroaster yang ketiga, ini pesan umum ya, kita belum masuk ke detail. Jadi dunia ini hakikatnya baik. Maka jangan lari dari dunia. Jangan menghindar dari dunia. Jangan anti dunia. Dunia ini diciptakan oleh Allah. Kalau kamu benci dunia, berarti benci yang menciptakan dunia.
Ya kan? Ini kadang-kadang kan kita agak kebablasan. Yuk, jangan tergoda oleh dunia, tapi jangan benci oleh dunia. Tidak tergoda itu bukan berarti terus benci. Ini yang kadang-kadang kita salah paham. Katanya orang Zoroaster, benci dengan ciptaan berarti benci dengan penciptanya. Saya benci Pak hidup dunia ini rusak semua. Loh, dunia yang ciptain siapa? Allah lah. Berarti kamu benci juga sama Allah. Tidak boleh hidup dengan menyangkal dunia. Kita harus hidup di dunia, menerima dunia sesuai keadaannya. Itulah perwujudan rasa ridho dan syukur kita pada Tuhan. Versinya orang Zoroaster. Saya sebut versinya orang Zoroaster. Kalau kamu merasa cocok, ya ambillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Karena kadang-kadang kalau di tradisi studi agama ini namanya passing out. Kita keluar sebentar dari kotak kita, kita menjelajahi kotak yang lain, nanti kembali ke kotak kita lagi dengan wawasan yang lebih baru dan segar. Itu namanya passing out. Tidak apa-apa, jangan takut. Wah, nanti belajar Zoroaster saya jadinya murtad Pak, menganggap semua agama benar. Tidak akan nyampe ke sana, percayalah. Wong kamu belajar ateis Nietzsche kan nggak jadi ateis toh. Kalau urusan malas sholat ya aslinya memang uno. Tidak ada hubungannya sama Nietzsche. Jadi hiduplah di dunia, terimalah dunia ini apa adanya, baik dan buruknya, ikhlaslah. Jangan menggugat yang bikin dunia. Katanya orang Zoroaster. Terus karena tadi manusia punya kuasa, punya kebebasan, ya kalau dunianya rusak, ya harus diperbaiki. Cuma perbaikan itu tidak bisa sendiri-sendiri, harus bareng-bareng. Nggak mungkin 1-2 pencerahan itu. Kalau 1-2 efeknya ya hanya dimiliki oleh 1-2 orang, harus bareng-bareng. Sejago apapun kiai, ulama, umarok, kalau umatnya, rakyatnya tidak ikut tercerahkan, tidak ikut jago juga, tidak akan terjadi perubahan. Kamu ganti presiden setahun 3 kali, tidak akan ngubah Indonesia kalau kamunya sendiri tidak ikut bareng-bareng ngubah Indonesia. Itu ajaran-ajaran pokoknya Zoroaster. Jadi ajaran sosialnya orang harus berubah bareng-bareng ke arah yang lebih baik. Ajarannya tentang realitas, realitas itu harus diterima, jangan ditolak, jangan melarikan diri dari dunia. Ajaran utamanya tentang manusia, manusia itu bebas milih. Jadi pesan-pesan utamanya itu Zoroastrianisme, di luar liturginya, di luar ritual-ritualnya. Oke, ini sahadatnya. Sahadatnya sangat bermoral, kaidah-kaidah moral. Saya tidak tahu membacanya gimana, aku tidak ngerti ya bahasa anunya, ngerti terjemahan itu. Ada huk mata sama huk ukta sama huk warsta. Mungkin huk itu artinya benar, mungkin pikiran yang benar, kata-kata yang benar, dan perilaku yang benar. Diingat-ingat urutannya ya, jangan dibalik. Hidupmu akan bagus, baik, sukses, beres. Pertama-tama pikiranmu harus beres dulu. Mikirmu harus benar dulu. Kalau mikirnya ndak jelas ya, omonganmu ndak jelas, perilakumu ndak jelas. Karena kata-kata dan perilaku itu buahnya pikiran. Jaga sebaik-baiknya. Jangan sampai pikiranmu itu mubadir, nyeleweng, ndak kepake. Eman-eman itu separuhnya bekalnya wahyu dari Allah itu kan 50-50. Ada yang
tertulis Al-Quran ada yang kauniyah. Yang kauniyah itu bacanya harus pakai akal. Nabi ketika disuruh Iqra itu Al-Quran belum jadi, belum ada. Iqra pasti pakai akal, baca realitas. Jadi pikiran yang benar, hukum mata. Maka kalau ada yang tanya apa sih gunanya kamu ngaji filsafat, itu latihan mikir yang benar. Kelihatannya simpel, tapi kunci nyawanya hidupmu ada di pikiran. Kalau fisikmu sakit, apa aja dari fisik yang sakit tidak akan merubah statusmu dari manusia. Tapi begitu akalmu yang sakit, status kemanusiaanmu dipertanyakan. Ya kan? Jadi mikir dulu yang benar. Kalau sudah mikir yang benar, baru kamu bisa ngomong yang benar. Kalau omonganmu sudah benar, perilakumu juga harus benar. Jadi konsisten tiga-tiganya. Kata-kata benar gak ada gunanya kalau perilaku gak benar. Kata-kata benar, pikiran gak benar, itu biasanya trik. Trik itu maksudnya ya acting. Kayak artis itu loh. Artis itu kan kelihatan bagus, mungkin kadang acting jadi wali, kadang acting jadi ulama, kadang acting jadi pejuang. Ya cuma acting. Dia cuma ngapalin skrip, menjalankan skenario-nya orang. Pikirannya gak jalan. Tidak diawali dari pikirannya sendiri. Maka hidup jangan terlalu banyak acting. Jadi dirimu sendiri, mikir yang benar, ngomong dan berperilaku yang benar, yang otentik versimu. Wong kamu bukan apa-apa kan, tidak butuh pencitraan macam-macam. Jangan gampang terpengaruh kan. Sekarang kan banyak orang pingin dicitrakan jadi anak baik, pingin dicitrakan jadi anak gaul, pingin dicitrakan. Ketika pingin dicitrakan itu biasanya tidak otentik kamu lagi. Jadi yang otentik, mikir sendiri mana yang baik, yang pas menurut kamu. Oke, kamu boleh punya jenggot, boleh nggak jenggoten, asal pilihanmu sendiri. Nggak ada sini yang jenggoten ya, nggak ada, nggak apa-apa. Jenggot itu kan tidak wajib.